Hello everyone, let me introduce myself. My name is Valerina Aulia Pertiwi. You can call me Vale with NPM 2541149. I'm majoring in management. Today, I will discuss material about the main function in business mathematics. Apa itu fungsi permintaan? Jadi, fungsi permintaan adalah suatu fungsi matematika yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, terutama soal harga. Secara umum, fungsi permintaan ditulis dengan bentuk persamaan Q D sama dengan F dalam kurung P, di mana Q dan D adalah kuantitas barang yang diminta, P adalah harga barang tersebut, sedangkan F adalah fungsi dari harga. Dalam kebanyakan kasus, hubungan antara harga dan jumlah yang diminta bersifat negatif. Artinya, ketika harga naik, maka jumlah permintaan akan turun dan sebaliknya. Ini dikenal sebagai hukum permintaan. Secara matematis, fungsi permintaan seringkali dinyatakan dalam bentuk linier, yaitu Q D sama dengan A min BP. Di sini, A adalah jumlah maksimum barang yang diminta ketika harga 0. Dan B adalah koefisien yang menunjukkan seberapa besar perubahan permintaan akibat perubahan harga koefisien B. Ini disebut elastisitas permintaan terhadap harga. Jika diperhatikan, tanda minus di depan B menunjukkan bahwa hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta adalah berbanding terbalik. Semakin besar harga, maka semakin kecil permintaan. Perlu kita ingat, dalam dunia nyata, permintaan tidak hanya dipengaruhi oleh harga. Ada berbagai faktor lain yang juga mempengaruhi. Antara lain, yang pertama, pendapatan konsumen. Semakin tinggi pendapatan, biasanya permintaan juga akan meningkat. Yang kedua, ada selera dan preferensi. Jika suatu produk sedang tren, permintaan bisa melonjak tajam. Yang ketiga, ada harga barang substitusi dan komplementer. Contohnya, jika harga kopi naik, bisa jadi permintaan teh juga ikut naik. Yang keempat, ada ekspektasi harga di masa depan. Jika konsumen memperkirakan harga akan naik, maka mereka akan cenderung membeli lebih banyak sekarang. Yang kelima, jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar potensi permintaan pasar. Dalam fungsi permintaan ini, faktor-faktor biasanya dianggap konstan atau dimasukkan ke dalam bentuk fungsi yang lebih kompleks. Selanjutnya, aku akan membahas konsep yang berkaitan erat, yaitu elastisitas dalam permintaan. Elastisitas permintaan membantu mengukur seberapa sensitif jumlah permintaan terhadap perubahan harga. Rumus umumnya adalah ED sama dengan persen perubahan QD per persen perubahan P. Jika nilai ED lebih besar dari 1, maka permintaan dikatakan elastis. Artinya, konsumen sangat responsif terhadap perubahan harga. Jika ED kurang dari 1, maka permintaan elastis, artinya perubahan harga tidak terlalu mempengaruhi permintaan. Jika ED adalah 1, maka permintaan bersifat unit elastis. Jadi, memahami elastisitas sangat penting dalam strategi penetapan harga. Produk dengan permintaan inelastis seperti obat-obatan atau bahan pokok bisa tetap laku walau harganya naik. Sebaliknya, barang dengan elastisitas tinggi harus hati-hati dalam menaikkan harga karena bisa langsung kehilangan pelanggan. Mengapa kita perlu mempelajari semua ini dalam konteks matematika bisnis? Karena dapat menentukan harga jual yang optimal untuk memaksimalkan pendapatan, memprediksi jumlah penjualan berdasarkan harga yang ditetapkan,
membuat perencanaan produksi berdasarkan permintaan pasar, menentukan strategi pemasaran yang efektif, dan menganalisis dampak promosi atau diskon terhadap penjualan. Dengan memahami hubungan harga dan permintaan, kita dapat menyusun strategi yang lebih akurat dan terukur secara kuantitatif. Untuk lebih memperjelas pemahaman kita, mari kita lihat contoh soal sederhana yang ada di gambar. Misalnya, toko kopi memiliki fungsi permintaan yaitu QD sama dengan 100 kurang 5P. Jadi, berapakah banyak permintaan jika harga produk 10.000 per unit? Hasilnya, QD sama dengan 100 dikurang 5, buka kurung 10, QD sama dengan 100 dikurang 50, sama dengan 50 unit. Jadi, jika harga suatu produk adalah 10, maka jumlah permintaan yang diperkirakan adalah 50 unit. Ini adalah contoh sederhana, tapi sangat penting sebagai dasar untuk memahami fungsi permintaan. Dalam konteks pengambilan keputusan bisnis, apa aja sih aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan terkait fungsi permintaan? Yang pertama, menentukan harga optimal. Tujuannya yaitu untuk memaksimalkan pendapatan atau keuntungan. Dengan mengetahui bentuk fungsi permintaan, perusahaan bisa menganalisis harga yang harus ditetapkan agar jumlah permintaan tetap tinggi dan pendapatan maksimal. Yang kedua, ada evaluasi dampak promosi atau diskon. Karena fungsi permintaan bisa digunakan untuk mensimulasikan perubahan harga promosi. Bisnis juga bisa memperkirakan apakah diskon benar-benar meningkatkan volume penjualan. Ketiga, ada menyusun strategi produksi dan stok. Berdasarkan proyeksi permintaan, bisnis bisa menentukan berapa unit barang yang harus diproduksi dan kapan permintaan puncak akan terjadi. Dan yang keempat adalah menghitung pendapatan total dengan rumus TR sama dengan P kali Q. Sebagai kesimpulannya, fungsi permintaan adalah alat analisis yang penting dalam matematika bisnis. Dengan memahami dan menguasai konsep ini, kita jadi bisa melihat bagaimana harga mempengaruhi perilaku konsumen dan bagaimana perusahaan bisa merancang strategi bisnisnya secara lebih rasional dan ilmiah. This is the material that I can convey. See you again in the next video.